Kerangka manusia ditemukan warga di sebuah lahan kosong di Tangerang, Banten. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, warga digegerkan penemuan sesosok mayat pria yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap di kontrakan. Warga desa Sindang Panon, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Pada saat ditemukan warga, kerangka manusia terlihat berserakan di atas tanah. Di dekat kerangka manusia ini juga ditemukan kain kafan yang sudah lusuh. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian di Polsek Pasar Kemis langsung memeriksa kerangka manusia tersebut. Dari keterangan warga, kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang main layang-layang. Anak-anak tentang layangan, terus katanya banyak kain kapan sama tulang pada berantakan nantinya. Terus sama anak-anak dimasukin ke TikTok. Bu, itu kira-kira jenazah siapa, Bu? Tahu saya juga. Emang ini jenazah udah lama? Lama, ini makam udah lama. Sementara itu dari keterangan pihak desa, lahan kosong yang akan dijadikan perumahan itu rupanya dulunya adalah pemakaman. Sebelum penggalian dengan alat berat untuk dijadikan perumahan, sebanyak 30 makam di pemakaman ini sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Kerangka tertinggal diduga karena tidak ada nisan atau penanda makam. Pihak desa Sindang Panon akhirnya memindahkan kerangka manusia ke pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang kurir paket dianiaya pelanggan dengan senjata tajam saat mengantarkan paket COD di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tak terima langsung melaporkan kasusnya ke Polres Metro Bekasi Kota. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Video ini diambil korban saat mengirim paket kepada seorang warga di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi yang membeli barang melalui aplikasi belanja online. Pelaku yang tak terima ditagih uang COD sebesar Rp30.000 langsung keluar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan dan perut. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan ke rumah pelaku. Saat diminta membayar, pelaku menolak dengan alasan tak ada uang cash. Korban pun sempat menawarkan pembayaran melalui transfer. Namun diduga emosi, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Saat ini kasus dugaan penganiayaan serta kekerasan terhadap kurir paket dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga Kertasari, Ciamis, Jawa Barat dikagetkan menemukan jasad seorang penghuni kontrakan yang sudah membusuk. Korban merupakan duda beranak 3 yang tinggal sendiri selama 2,5 tahun. Jasad pertama kali ditemukan tetangga korban yang curiga dengan aroma tak sedap di sekitar kontrakan. Tetangga juga melihat sepeda motor korban yang biasa dipakai mondar-mandir masih terparkir. Ya udahlah katanya dilihat ya. Lihatlah si ibu bawa tadi ini tangga tuh, steger. Dia naik, pas kelihatan ada setengah badannya, matanya dibungkam lagi jendela, baru ketahuan gitu. Seperti itu. Usai menggelar olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke RSUD Ciamis untuk pemeriksaan fisik. Hingga kini polisi masih mencari tahu penyebab pasti kematian korban. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim Anyus melaporkan. Pamerkan alat kelamin ke sejumlah bocah perempuan, seorang kakek pemilik warung kelontong di Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, seorang kepala desa ditetapkan jadi tersangka utama dalam insiden caro. Kakek berusia 57 tahun berinisial SK harus berurusan dengan polisi karena tindak asusila. Ia diduga melakukan aksi eksibisionisme dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada 4 bocah perempuan. Aksi asusila dilakukan di warung kelontong miliknya. Ia memujuk anak-anak yang sedang bermain dan mengiming-imingi dengan es krim. Salah satu korban akhirnya melaporkan ke orang tuanya dan dilanjutkan ke pihak polisian. 4 anak-anak ini sedang bermain-main di dekat warung milik pelaku. Kemudian oleh pelaku, anak-anak ini diminta untuk masuk ke dalam warungnya dengan iming-iming nanti akan diberikan es krim. Untuk menghilangkan rasa trauma kepada para korban, polisi akan memberikan pendampingan psikologis dan trauma healing dengan melibatkan pihak Komisi Perlindungan Anak dan DP3A Kota Bekasi.
Sementara pelaku dijerat Undang-Undang tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi serangan senjata tajam dilakukan warga atas perintah Kepala Desa Geger, Bangkalan terhadap korban di sebuah klinik. Tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan yang terlibat secara aktif dalam kasus Carok. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kasus Carok berawal dari sebuah perselisihan di jalan antara tersangka dengan korban. Tersangka yang merasa tersinggung menyuruh salah satu perangkat desanya untuk memberi pelajaran pada korban sambil memberi bekal sepucuk senjata tajam. Perintah tersangka inilah yang menyebabkan terjadinya duel Carok. Kejadian ini memicu insiden lain yang sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan. Sehingga bisa melakukan pembacokan terhadap korban di Inul seperti itu. Jadi yang nyuruh Bu Siri itu aslinya kepala desa ini? Kepala desa yang saat ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dan telah dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Limpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Budiman. Yang karena sudah dilakukan sudah P21. Jadi kewenangannya beralih diserahkan kepada kita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri jadi bahan tertawaan warga di Surabaya, Jawa Timur karena masuk selokan hingga berlumuran lumpur. Sementara di Jombang, seorang pria ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor tetangganya. Warga Sukomanunggal, Kota Surabaya menangkap 2 pencuri, namun dibuat tertawa karena salah satu pencuri bersembunyi di dalam selokan. Pelaku yang bersembunyi selama 3 jam takut diamuk warga. Polisi yang datang ke lokasi membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Dalam aksinya, kedua pelaku dipergoki warga saat mencuri ponsel. Pelaku mencuri saat korban beristirahat di dalam kantor, kemudian mendengar ada suara mencurigakan dan dilakukan pengecekan, ternyata didapati pintu kantor telah dicongkel oleh para pelaku. Korban berteriak dan pelaku terkejut, sempat melarikan diri. Satu tersangka diamankan sementara satu lainnya nekat menceburkan diri ke selokan. Untuk yang Nijar tidak sempat dimasak, untuk yang Agus yang masuk ke dalam got itu Tomberan, mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 itu hanya 1 kali dipukul oleh masyarakat dan itu tidak mengakibatkan cedera yang berarti. Dan waktu itu memang dia sengaja lari ke situ untuk menghindari massa atau seperti apa? Betul, jadi untuk Agus lari ke situ untuk mengelabui petugas dan massa. Kedua tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap Nanang Iswahyudi, 37 tahun, warga desa Ploror, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia diduga mencuri sepeda motor milik Sumiani, 44 tahun, tetangganya sendiri. Aksi pencurian tersebut dilakukan Nanang bersama temannya yang kini masih buron. Saat itu kedua pelaku melihat motor korban yang diparkir depan musola dekat rumahnya. Melihat situasi yang sepi, kedua pelaku langsung mendorong motor dan menyembunyikannya di sebuah gudang tak jauh dari rumah mereka. Rencananya motor tersebut akan dijual oleh pelaku, namun hingga 3 bulan belum berhasil. Gunanya untuk mendorong kendaraan. Pada intinya, saudara N ini waktu hujan ya. Waktu hujan, beliaunya mendorong kendaraan dan selanjutnya menyimpan di tempat gudangnya. Akibat perbuatannya, Nanang dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.